Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Novi Istiqomah, NPM 200108001 dari jurusan Tadris Biologi. Oke, kali ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Kita masuk ke SPSS-nya terlebih dahulu. Ini dia SPSS-nya. Oke, jadi di sini ada data view. Ini data view dan variable view. Kita ke variable view terlebih dahulu. Kita tulis B1. Yang kedua, kita tulis B2. Sampai 10 ya teman-teman. Lanjut, ini udah ada B2. Kita tulis B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, dan B10. Dan yang terakhir ini ada B total. Selanjutnya ini karena kita tidak memiliki desimal, kita nolkan ya teman-teman. Kita nolkan. Yang desimal ini kita nolkan semua. Nol, nol, nah kita nolkan semua ya teman-teman. Selanjutnya nah ini udah ya teman-teman. Selanjutnya kita ke data view. Ini data view ya teman-teman. Nah ini ada B1 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, sampai butir 10 dan butir total. Selanjutnya kita ke data. Ini ya teman-teman, ini udah ada datanya. Jadi ini tinggal kita copy. Ini ada data dari butir pertama sampai butir ke 10 dan totalnya ini. Nah, ini kita copy ya teman-teman. Ini kita copy. Ini kita copy. Nah, ini kita copy. Kita copy. Terus kita kembali ke SPSS-nya lagi. Ini. Kita kembali ke SPSS. Selanjutnya ini kita pastekan ya teman-teman. Data kita tadi dipastekan di SPSS ini. Tunggu sebentar.
Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Jadi ada datanya. Oke, jadi dari sini kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Caranya yaitu kita pergi ke ini ada analyze. Setelah itu kita cari ke ini correlate ke ini ya teman-teman, ke bivariate, diklik. Nah ini ada butir ke 1 sampai butir total. Ini semuanya kita pindahkan ke variabel. Jadi ini 1 kita pindahkan ke sini semua ya, satu-satu teman-teman. Kita pindahkan. Nah ini oke, udah semua kita pindahkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini tampilan outputnya ya teman-teman. Nih. Oke, jadi ini cara mengetahui apakah butir dalam tabel ini valid atau tidak. Nah, kita lihat dari R hitungnya. Jadi ini R hitungnya kita bandingkan dengan R tabel. Nah, R tabelnya ini memakai ini teman-teman. Nah, ini R tabelnya ini menggunakan distribusi nilai R tabel signifikansi 5 dan 1%. Jadi kita yang biasa ini memakai yang 5% ya teman-teman. Tadi responden kita kan ada 30 nih. Dari sini tadi ada 30 ya, ini 30. Jadi kita cari ini R tabelnya yang 30. Berarti R tabel kita itu 0,361. Ya teman-teman. Ini teman-teman 0,361. Nah, selanjutnya ini kita buka. Ini tadi kita bandingkan. Oke, dari sini kita lihat mana saja yang datanya valid. Ketika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka soal atau butir itu tidak valid. Sedangkan ketika lebih kecil ini R tabel, maka butir itu tidak valid. Ketika ini lebih kecil dari R tabel, maka butir itu tidak valid gitu teman-teman. Nah, kita cari yang valid dan yang tidak valid. Coba ini yang pertama, butir pertama ini butir totalnya yaitu 0,098. Ini butir yang pertama, butir ke-1 ini tidak valid. Ini kita lihat yang butir kedua, ini valid karena ini ada 0,570. Ini lebih besar dari
R-tabel tadi ya teman-teman. Terus ini yang butir ketiga valid. Butir yang keempat ini tidak valid. Ini butir yang kelima tidak valid. Butir yang keenam ini valid ya teman-teman. Ini valid. Butir yang ke-7 ini tidak valid. Butir yang ke-8 ini tidak valid. Ini butir yang ke-9 ini valid. Nih, 0,452 ini valid. Terus butir yang ke-10 ini valid. Jadi ada 5 ya teman-teman, butir yang valid. Ada B2, B3, tadi B3 yang atas. Ini ada B3. Ini ada B2, B3, B6, B9, dan B10. Setelah itu kita akan uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas itu dilakukan ketika datanya itu valid gitu. Nah, sekarang kita kembali ke ini, teman-teman. Ini. Kita lakukan uji reliabilitas. Jadi caranya ini kita klik analyze. Ini teman-teman. Selanjutnya kita pilih scale. Nih, scale. Kita ke reliability analyze. Klik. Nah, ini ada butir pertama sampai butir total. Nah, kita tadi kan sudah menentukan data yang valid. Jadi data yang valid tadi itu kita masukkan ke items. Nah, tadi ada butir yang valid apa aja tadi? Ada B2, kita pindahkan. Terus ada B3, kita pindahkan. Ada B6, kita pindahkan. B9. Nah, ini ada B9 dan ada B10. Nih. Ini data yang valid di items. Selanjutnya ini kita klik yang nih, pilih statistik. Nah, ini. Terus kita pilih yang scale if item delete ini. Selanjutnya kita continue. Nah, sudah. Terus kita klik OK. Oke. Nah, ini kita lihat di bagian Cronbach alpha ini sebesar 0,442. Kita bandingkan pada tabel R-tabel ini sebesar 0, ini tadi R-tabelnya 0,361. Nah, jadi jika hasilnya ini pada alpha lebih besar dari R-tabel, maka ini dianggap reliabilitas atau dianggap reliabilitas gitu. Jadi ini kan tadi lebih besar dari R-tabel. Jadi kalau hasilnya ini lebih besar dari R-tabel, maka ini dianggap reliabilitas seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman mengenai uji validitas dan reliabilitas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.